Saya masuk tuh saudara. Saya masuk begini. Untung saya belum kasih lepas. Pas saya nganga begini, saya lihat begini kan. Saya pukul testa. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang selalu bersukacita. Hari ini saya akan berbagi cerita sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan apa atau kebudayaan apa yang ada di negara ini, di Filipina ini, yang menurut saya yang seorang Indonesia adalah hal yang membuat saya kaget dan membuat saya terheran-heran begitu. Jadi untuk hari ini saya akan membagikan 5 poin untuk teman-teman semua. Jadi kita langsung aja masuk di poin yang pertama. Poin pertama adalah di Filipina orang-orang tidak boleh merokok sembarangan. Bagus bukan? Ini adalah sesuatu hal yang baru buat saya, karena yang saya tahu kalau di Indonesia orang-orang bisa merokok bebas di mana saja ya, setahu saya. Seperti orang lagi jalan bisa sambil merokok, atau ini di Indonesia ya, orang lagi di halte bus atau lagi nunggu angkot bisa sambil merokok. Tapi kalau di Filipina tidak bisa saudara. Kalau kau merokok, kau ditangkap saudara, atau kau akan didenda. Jadi di sini tidak semua daerah atau wilayah memperbolehkan orang-orang merokok secara umum. Katakanlah di tempat-tempat yang sangat-sangat bersih begitu. Jadi kalian tidak bisa merokok sembarangan. Dan juga di mall sejauh ini ya yang saya perhatikan, tidak bisa merokok sembarangan. Atau kata lain, mereka menyediakan spot-spot tertentu yang bisa dipergunakan bagi setiap orang yang merokok. Di situ yang saya perhatikan juga spot ini letaknya itu di posisi yang tidak terlihat begitu. Simple katanya tidak mengganggu orang-orang yang tidak merokok. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kalian mau visit negara ini, Filipina, jangan berani-berani kalian merokok sembarangan. Kalian akan didenda atau kalian akan ditangkap. Nah, poin yang kedua. Poin kedua ini saya catat, ternyata pertama kali saya kesini, saya baru tahu kalau orang Filipina itu tidak makan pedas. Maksud saya tidak makan pedas, yaitu level kepedasan mereka tidak sama dengan level pedasnya orang Indonesia. Kalian tahu, level pedasnya Indonesia di level 1, di orang-orang Filipina ini seakan-akan itu sudah level 6 atau level 10 begitu. Jadi kalian bayangkan aja, mereka makan Indomie lah, katakanlah Indomie yang hot spicy itu mereka sudah keringetan sampai basah-basah baju begitu, macam ada mandi di bawah shower begitu. Nah, saya baru tahu ternyata orang Filipina itu tidak makan pedas. Pertama kali saya datang ke sini, saya ini macam mau stres begitu, karena saya tidak akan dapat makanan pedas kecuali makanan yang dijual oleh orang Indonesia langsung, macam apa ya, bakso. Nah itu kan ada sambalnya ya, sambalnya sambal orang Indonesia karena orang Indonesia yang bikin. Tapi kalau kamu mau cari makanan lokal di sini, itu tidak ada yang namanya balado ceplok, tidak ada ikan balado, tidak ada. Mereka cenderung di sini dengan rasa yang asam, asin dan juga manis. Jadi saya nih hampir 1 tahun pertama saya mau stres begitu karena makanannya bisa dibilang tidak cocok, karena kan kalau Indonesia tidak makan pedas begitu, macam belum lengkap begitu kan. Dan poin yang ketiga, di sini menurut pengalaman saya, maaf orang Filipina LET atau lelet.
ya mungkin 11-12 atau mirip dengan orang-orang Indonesia yang tidak tepat waktu atau lelet begitu. Tapi di sini tuh menurut pengalaman saya ya, yang saya alami sampai detik ini, orang-orang Filipina super duper lelet. Macam saya kalau mau pergi mengurus katakanlah pergi di supermarket begitu, lihat mereka tuh kasih masuk barang-barang di dalam tas tuh lelet saudara. Saya tuh sampai gemas begitu, saya ambil barang, saya bantu lah begitu, isi di dalam tas karena saking super lelet begitu. Dan yang lainnya juga ya, saya pikir cuma di supermarket saja, ternyata birokrasi juga ini super duper lelet. Ini menurut pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya gitu. Jadi ketika mereka mau mengurus berkas ini, mengurus berkas itu, yang let's say 1 hari jadi atau 2 hari jadi, enggak. Kamu orang tuh harus tunggu sampai 1 minggu, 2 minggu. Aduh, sungguh. Poin yang keempat, yaitu di Filipina ini tidak ada bidet spray di WC umum kayak gini nih. Itu pertama kali saya datang di Filipina ini, saya mau macam bagaimana ya, mau pingsan begitu saudara. Jadi kalau di Indonesia itu kan di setiap WC umum, di setiap WC rumah itu kan pasti ada dia punya bidet, dia punya semprot-semprotan itu kan. Kalian tahu ini saya punya pengalaman pertama kali saya mau pergi di mall, ini salah satu mall begitu, saya sudah kebelet sekali. Sudah nih, saya masuk tuh saudara, saya masuk begini, untung saya belum kasih lepas. Pas saya nganga begini, saya lihat begini kan, saya pukul testa. Ini bagaimana cerita nih, saya mau kasih bersih barang-barang itu tidak menggunakan air atau tidak menggunakan bidet spray. Kalian tahu, orang sini itu sama dengan orang-orang bule begitu. Mereka tuh cuman kasih bersih tuh pakai tisu aja. Kalian mau bayangkan, saya sebagai orang Indonesia itu kaget kan, karena kan di Indonesia semuanya ya yang saya tahu pakai air kan, ada bidet spray. Tapi di sini macam di mall yang besar begitu, atau di restroom yang lounge begitu, itu ada. Tapi jangan berani kalian masuk di macam mall yang biasa-biasa begitu. Kalian tuh harus sediakan air sendiri dan kalian punya tisu, karena kemungkinan harga air mungkin mahal di sini begitu, jadi mereka mengurangi penggunaan air. For information, di sini WC namanya CR begitu. Jadi pertama kali saya mau pergi di tempat-tempat umum begitu, dari rumah saya sudah persiapkan tangki ini untuk dibersihkan dulu, kalau tidak saya pusing di perjalanan begitu. Jadi mulai dari saat itu kalau mau pergi kemana-mana saya sudah bawa perlengkapan seperti tisu basah, kadang saya bawa air sendiri, air botolan gitu, karena tidak bisa kalau darurat tidak ada perlengkapan itu, saya mati sudah saudara. Poin yang kelima, pada saat saya dijemput di bandara, waktu pertama kali saya tiba di sini, saya lihat kendaraan-kendaraan di sini, terlebih khususnya mobil-mobil, ternyata mereka di sini left driving position. Jadi stangnya atau posisi supir itu ada di sebelah kiri, dan beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan itu ada di sebelah kanan kan. Nah, jadi ada satu kali saya mau dari tempat tinggal saya mau pergi di satu tempat begitu. Nah, jadi saya ada mau menyeberang jalan kan. Kalau di Indonesia nih, mau menyeberang jalan nih, pasti kan otomatis kita orang lihat ke kanan, ini kan, karena mobil kan dari kanan begitu kan. Tapi saudara,
Waktu pertama kali itu saya lupa kalau di sini ternyata kan left position, jadi otomatis kan mobil-mobil yang mau datang itu selalu dari arah kiri begitu kan. Jadi saya sungguh begini, saya sudah lihat di sebelah kanan, saya udah mau jalan, udah menyeberang, hampir ketabrak untung waktu itu motor. Jadi saya baru oh iya, mereka itu arah kendaraan itu dari kiri, saudara. Jadi itu ada kali sebulan, hampir sebulanan begitu saya beradaptasi dengan posisi kendaraan. Begitu juga kalau saya mau naik taksi begitu kan. Kalau Indonesia kan masuk masuk pintu itu kan ada di sebelah kiri kan, di depan. Itu pertama kali saya mau masuk, saya mau duduk di depan nih ceritanya. Saya buka begini, kenapa sudah ada orang? Terus saya bilang, oh iya, saya lupa. Ternyata mereka itu supirnya ada di sebelah kiri. Saya pindah ke sebelah kanan begitu. Awalnya saya malu saudara, karena menurut supir nih, ini orang nih bagaimana, tidak tahu kiri apa kanan begitu. Karena kalau muka saya nih mirip dengan orang Pino, jadi mungkin supir bilang AT ini dia tidak tahu pintu penumpang di mana kah begitu. AT tuh mbak atau kakak perempuan begitu, atau saudara perempuan. Jadi saya beradaptasi ya lumayan lah untuk posisi penyeberangan begitu. Untuk part yang pertama ini saya share 5 poin dulu. Nanti part yang selanjutnya saya akan share lagi poin-poin yang berikutnya. Mungkin teman-teman ada komen-komen atau saran apa, atau mungkin teman-teman Indonesia yang sudah pernah liburan atau tinggal di Filipina, mungkin kalian ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat kalian kaget, membuat kalian tercengang-cengang begitu, membuat kalian tidak terima. Jadi boleh kalian komen di bawah-bawah ini ya. Dan juga jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di share ke mana-mana tempat begitu. Oke? Jadi terima kasih sudah nonton video ini. We'll see you at the next video. Bye.